Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pendeta yang mengirimkan buku Alkitab kepada napi yang telah divonis hukuman mati bernama Lonnie. Tetapi tampaknya Lonnie tak terlalu peduli dengan Alkitab tersebut karena yang ia butuhkan hanyalah isi di dalamnya yang berupa sebuah cetakan biru mengenai gedung penjara tersebut. Sementara itu, di dalam truk baja yang sedang mengangkut barang penting, tiba-tiba mereka mendapat serangan mendadak dari pasukan entah dari mana asalnya yang membuat para penjaga tak bisa mengamankan barangnya dengan cukup baik. Dan inilah The Architect, blacklister nomor 107 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang telah menangkap Isabella Stone. Ia menempatkannya di sebuah tempat yang penuh dengan es. Reddington menjelaskan bahwa Isabella telah membunuh rekan-rekannya, merenggut kehormatannya atas setiap perbuatan yang telah ia lakukan. Isabella mencoba untuk membela dirinya sendiri dengan berkata jika Reddington tak mengenalnya. Gavin Pruitt adalah suaminya dan ia diatur untuk pergi ke tempat pajak di Mauritius. Ketika tim FBI mencoba untuk menangkapnya, kemungkinan besar Reddington akan membunuhnya terlebih dahulu. Tetapi terlihat Reddington yang tak peduli dengan keberadaan suami dari Isabella karena yang ia butuhkan adalah suatu nama. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Cooper yang protes terhadap aksi yang Reddington lakukan karena telah menculik tahanannya. Perlu Cooper tegaskan jika sekarang Departemen Kehakiman telah mengancam akan menutup Satgas yang ia pimpin dikarenakan dirinya terlalu membantu mengurusi urusan pribadi dari Reddington. Mendengar Cooper mengomel layaknya ibu-ibu yang sedang mencari pasokan minyak, Reddington memintanya untuk tetap tenang terlebih dahulu karena kini Isabella telah aman bersamanya dan yang ia inginkan hanyalah sebuah nama darinya. Demi membuat Cooper tak lagi mengomel, Reddington akhirnya memberikan satu nama di dalam daftar hitamnya yang kini harus mereka khawatirkan, yaitu The Architect. Akhirnya Cooper menjelaskan kepada rekan-rekannya terkait beberapa kasus yang dilakukan oleh blacklister tersebut. London, 2014, sebuah tank berbahan bakar diesel meledak. Lalu 10 menit kemudian, bencana kembali terjadi ketika banjir melanda Covent Garden. Dan ketika pihak berwenang memompa air keluar, mereka tak menyadari jika $100 juta berlian baru saja dicuri dari lemari basi di dekatnya. Menurut Reddington, semua kasus itu dilakukan oleh arsitek yang akan merancang, membangun, serta mengeksekusi kejahatan yang sempurna. Cortina, Italia 2011. Sebuah keselamatan malfungsi membuat longsoran yang membuat sebuah kehancuran. 2 minggu sebelumnya, rumah kolektor seni dari Brasil didobrak. Sebenarnya tak ada yang dicuri dari rumah kolektor tersebut ke sebuah fasilitas yang aman di Jenewa, yang dimana direkturnya tewas dalam longsoran salju. Orang yang mendatangani pengiriman tersebut adalah orang palsu sehingga membuat Caravaggio itu sendiri menghilang. Reddington mengatakan kepadanya jika kini The Architect berada di Philadelphia hendak merekrut hacker dalam pertemuan bawah tanah yang disebut sebagai Misa Hitam 13. Mendengar nama acara tersebut membuat Aram cukup terkejut karena itu terdengar seperti sebuah cerita hantu. Misa Hitam adalah acara terburuk dari pesaing terburuk untuk melihat siapa yang bisa meretas langkah-langkah keamanan. Pemenang dari kontes itu seharusnya disewa untuk jenis pertunjukan yang dimana dirinya takkan kembali dengan jiwa. Dengan Wrestler dan Kin temukan untuk mencari tahu informasi terkait Misa Hitam. Akhirnya mereka segera pergi ke sana dan Kin pun berhasil menemukan sebuah barcode yang terhubung dengan satu website. Lalu Ara membantunya membuka website tersebut dan memberikan mereka informasi terbaru mengenai sebuah toko yang jaraknya tak terlalu jauh dari tempat mereka menelepon Tom untuk bertanya terkait Richard Games. Tom menjelaskan jika Richard telah tewas, tetapi ibunya masih hidup. Dan kini ia akan mendatanginya untuk bertanya-tanya mengapa Richard ingin membuat publik mempercayai dirinya jika ia telah tewas sebagai nama Christopher Hargrave.
Setelah itu, Tom berpamitan dan akan menelponnya jika semua urusan ini telah selesai. Kin yang telah tiba di toko tersebut membeli sebuah permen dan berhasil mendapatkan satu chip memori di dalam box yang pelayan berikan. Kemudian mereka kembali ke lokasi hitam. Saat itu Rustler diajak berbicara sedikit oleh Cooper terkait hilangnya Raven Wright. Hingga saat ini Rustler masih percaya bahwa Wright bukan hilang, melainkan dibunuh oleh Laurel Hitchens. Namun Cooper menjelaskan bahwa kasus tersebut telah ditutup. Lalu Aram memberitahu mereka semua bahwa mereka telah berhasil memancing sebuah undangan. Tetapi mereka perlu agen FBI yang hebat dalam pemrograman. Karena tak ada yang sehebat Aram, rekan-rekannya meminta Aram untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan jaminan mereka akan terus memantaunya. Dengan terpaksa Aram pun harus setuju. Lalu ia pergi ke suatu tempat yang telah ditetapkan dengan memakai kupluk warna kuning. Tak lama kemudian akhirnya sebuah van mendatanginya dan memasukkan Aram ke dalam. Lalu mereka dengan segera pergi. Di satu sisi Reddington kembali menginterogasi Isabella yang mulai menggigil kedinginan. Ia sedikit bercerita tentang suami dari Isabella yang dahulu sempat menikah kembali setelah meninggalkannya. Garvin memang seorang akuntan yang hebat. Reddington mengakui hal itu. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting yang harus ia ketahui, yaitu siapa yang mempekerjakan Isabella. Isabella memberitahu Reddington bahwa dirinya mendapat paket tak dikenal yang berisi sebuah file rinci dari setiap aspek tentang operasi yang Reddington jalankan. Sementara cara pembayarannya, ia menerima catatan kredit yang masih tertera di dalam apartemen miliknya. Setelah memberi informasi yang Reddington inginkan, Isabella langsung bertanya terkait keberadaan dari suaminya. Namun Reddington menjawab jika ia takkan memberitahunya karena Isabella telah menghancurkan kehidupan Garvin. Kini ia akan memindahkan Isabella karena dirinya tahu dingin telah menusuk hingga ke seluruh tulang. Di lokasi hitam, Samar serta rekan-rekannya mulai kehilangan kontak dengan Aram yang ternyata telah tiba di pertemuan Misa Hitam. Sebenarnya Aram tak panik sama sekali, tetapi rekan-rekannya kesulitan untuk memantau apa yang akan Aram lakukan di sana. Sementara itu, Tom akhirnya secara resmi menemui ibu dari Richard Game dengan mengaku sebagai salah satu rekan dari anaknya. Di sana Tom meminta ibunya untuk menjelaskan apa saja yang telah Richard lakukan. Ibunya menjelaskan, Richard adalah seorang pembunuh yang membunuh siapapun. Ia pasti mengetahui siapa orang yang akan dibunuh oleh anaknya. Di lokasi hitam, dirinya cukup terkejut melihat situasi arena pertandingan yang cukup megah. Bahkan di sana ia ditawari pekerjaan oleh seseorang yang mencari pegawai. Ia lalu bertanya tentang pengetahuan Aram mengenai kartu kredit. Ketika Aram hendak menjawabnya, ia tiba-tiba melihat seorang teman lama yang sangat dirinya kenali. Dan ternyata orang itu adalah Alice. Aram lantas menghampirinya dan bertanya mengapa Alice berada di sini, mengapa ia berhasil keluar dari penjara. Lalu tiba-tiba Alice dihampiri oleh rekannya yang berbahasa Rusia, sehingga Alice meminta kepada Aram untuk tak berbicara dengannya terlebih dahulu. Akhirnya perlombaan dimulai. Saat itu siapa saja yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan hadiah yang cukup fantastis. Dan tanpa diduga-duga, ternyata pemenang dari kontes tersebut adalah Aram Mojtabai. Setelah ia berhasil mengalahkan beberapa kontestan lainnya termasuk Alice. Namun sayang sekali saat pemimpin acara hendak memberikan hadiah kepada Aram, sang arsitek tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Mereka meminta kepada setiap orang yang berada di arena untuk tetap diam dan meminta kepada pemenang kontes untuk segera menghampirinya. Padahal saat itu Aram berhasil dibawa oleh Alice untuk menjauh dan bersembunyi. Alice menjelaskan jika kini ia bekerja pada NSA dan juga berusaha untuk mencuri sebuah informasi darinya. Kembali ke lokasi hitam, situasi semakin menegang ketika FBI tak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun terkait keberadaan dari Aram. Dan saat Cooper menyuruh rekan-rekannya untuk segera bergerak dengan mengandalkan lokasi terakhir Aram, Reddington tiba-tiba datang dan menghampiri mereka. Ia menjelaskan jika situasi sekarang sangatlah mendesak. Sebenarnya ia ingin menjelaskan kondisi terkini mengenai Isabella Stone yang telah menjadi Ratu Es. Tetapi mendengar pihak FBI mengutus Aram untuk mengincar sang arsitek sendirian, menurutnya itu adalah strategi yang sangat bodoh dan berbahaya bagi nyawa Aram. Sang arsitek bukanlah orang yang mudah untuk ditemukan dan mudah untuk ditangkap. Maka mengutus Aram sendirian adalah ide yang sangat buruk. Saat itu Aram telah dibawa oleh Alice untuk mencoba mencari jalan keluar dari gedung tersebut. Meski sempat berbincang terkait masa lalu mereka berdua, Aram mencoba untuk melupakannya. Ia ingin fokus terlebih dahulu kepada bagaimana cara mereka keluar dari sini.
Beruntungnya, Aram berhasil menemukan caranya. Ia dan Ellie saling membantu satu sama lain untuk menghajar salah satu anak buah dari arsitek. Kemudian mereka mengambil ponsel radionya dan menggunakannya untuk masuk ke dalam radar FBI. Tetapi saat Aram memberitahu secara detail bahwa pasukan arsitek berjumlah 6 orang dengan senjata yang lengkap, tiba-tiba saja anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Aram yang memintanya untuk menyerah. Dengan terpaksa, Aram menjatuhkan ponsel radionya, lalu ia dibawa ke hadapan arsitek. Ketika melihat wajah Aram, arsitek memberitahunya jika Aram adalah orang yang sangat mereka butuhkan. Dan apabila Aram tak mau ikut bersamanya untuk membantu melancarkan misinya, maka ia akan bernasib sama dengan Alice yang saat itu terlihat terkapar. Melihat Alice yang terkapar, Aram mencoba menghampirinya. Lalu tanpa arsitek sadari, Aram berhasil mengambil sebuah flash disk yang ditanamkan di kacamata milik Alice. Situasi saat itu sangatlah menguntungkan bagi pihak FBI karena ternyata Aram berhasil mengirimkan. Saat rekan-rekannya sedang bertugas, Kin mendapat penjelasan dari Tom mengenai ibu dari Richard James yang baru saja diinterogasi. Kin menjelaskan jika ketika Richards mengaku telah membunuhnya, ia memiliki penyakit yang dibawa oleh virus Jenkins Fowlers. Semua teleponnya diawasi dan hanya ada satu orang yang dipersilakan untuk menjenguknya, yaitu ibu dari Richards sendiri. Sehingga setiap perkataan yang Ibu Richards katakan kepadanya saat itu adalah suatu kebohongan. Di lokasi pertemuan Misa Hitam, mereka tak bisa menemukan bukti apapun terkait keberadaan dari Aram. Namun tiba-tiba saja Alice menyebutkan sebuah kode kasus yang bisa membantu mereka. Dengan syarat, ia ingin kekebalan hukum apabila dirinya membantu tim FBI. Kemudian Alice mulai menjelaskan jika Aram adalah salah satu rencana mereka. Karena Aram berhasil memenangkan kontes untuk meretas panel kontrol semacam peretas RFID di Virginia Selatan. Saat ini ia belum tahu fasilitas apa yang sedang diincar oleh sang arsitek. Lalu Sin bergerak kepada Reddington yang menghampiri salah satu pemilik bank bernama David. Reddington menjelaskan kepadanya jika orang yang telah membuat dirinya merugi dan menghancurkan usahanya adalah orang yang sama yang juga membuka rekening di bank miliknya. Dan kini keinginan Reddington adalah David harus memberitahu nama pemilik rekening tersebut. Namun terlihat David hanya bisa terdiam karena saat itu yang sedang dilukis oleh seorang pelukis handal bernama Paul Petro. Karena kesal Reddington tak kunjung pergi dari rumahnya, ia mengusir Reddington secara kasar. Mengaku ia pernah mendapat sebuah teks tentang informasi itu yang dimana dihargai sebesar $100.000. Apabila Tom menginginkannya, ia masih menyimpan naskah tersebut. Di satu sisi, Ressler menghampiri Cooper untuk memberitahu jika sang arsitek telah membangun serta merencanakan aksinya dengan sempurna. Dan Ressler pun tahu apa yang sedang arsitek incar di Virginia Selatan, yaitu sebuah fasilitas penjara Granville. Tempat di mana seorang tahanan bernama Looney ditahan untuk dieksekusi mati. Ia merupakan pemimpin separatis kejahatan terorganisir yang dimana menyewa sang arsitek untuk membebaskannya. Di lokasi Granville terlihat Aram yang membantu sang arsitek untuk menyelamatkan Looney dengan mengendalikan kontrol jarak jauh. Saat itu sang arsitek telah memberikan ultimatum kepada jaksa serta eksekutor agar segera membebaskan Looney. Awalnya mereka menolak karena Looney kini berada di ambang kematian. Tetapi setelah anak buah sang arsitek kembali melakukan ancaman, akhirnya mereka memutuskan untuk merelakan Looney kabur dari penjara. Dengan menganut kepada cetak biru yang telah diberikan oleh sang arsitek, akhirnya Looney bisa kabur keluar penjara dengan bebas. Namun saat sang arsitek hendak kabur setelah menyelesaikan misinya, tiba-tiba saja Samar dengan timnya keluar dari mobil untuk menghentikan mereka semua. Sebenarnya mereka mencoba untuk menghentikan sang arsitek, tetapi mereka gagal karena sang arsitek berhasil kabur. Beruntungnya di episode kali ini Aram benar-benar berperan penting karena ia berhasil menembak mobil yang sang arsitek kendarai hingga terbakar dan meledak dengan sangat hebat. Kemudian mereka kembali ke lokasi hitam. Membayar Isabella Stone. Kali ini ia mengancam akan menembak Paul Peito tepat di arah kepalanya yang merupakan pelukis kesayangan David apabila ia tak mau memberitahunya. Dengan terpaksa akhirnya David akan mencoba mencarinya dengan syarat Reddington harus melindungi orang tersebut. Di lokasi hitam, Aram karena telah membunuh seorang pria. Lalu kemudian ia juga berterima kasih kepada Alice yang telah menyelamatkan nyawanya.
Sementara itu, Tom yang telah mendapat kebenaran terkait bukti bahwa ternyata ibu dari Richard dipaksa untuk mengakui jika anaknya telah membunuh Christopher Hargreaves, langsung berbicara bersama Kin mengenai isi dari naskah yang diberikan kepadanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang mendapat telepon dari David yang diberitahu jika semua ini sangatlah rumit. Bagaimana tak rumit? Karena sebenarnya uang yang digunakan untuk membayar Isabella Stone adalah uang yang berasal dari salah satu rekening miliknya sendiri. Mendengar hal tersebut, Reddington hanya bisa terdiam. Dan episode 14 di season 4 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.